Jadi, kamu baru saja melihat adanya pelanggaran pemilu, tapi kamu tidak tahu cara melaporkannya. Tenang sahabat, aku bantuin ya. Sahabat Bawaslu nggak usah bingung jika menemukan pelanggaran pemilu, karena ada sejumlah cara yang dapat sahabat lakukan jika menemukan pelanggaran pemilu. Yang pertama, sahabat dapat langsung mendatangi dan melaporkan pelanggaran yang diketahui kepada pengawas pemilu terdekat. Yang kedua adalah melalui pesan singkat di layanan WhatsApp Bawaslu. Dan bisa juga melalui aplikasi Gowaslu yang dapat sahabat unduh di Play Store atau App Store. Setelah mengetahui sarana untuk melapor, aku bakal jelasin bagaimana mekanisme penanganan laporan sampai dengan diregister. Setelah sahabat melakukan laporan melalui sarana yang kujelasin tadi, sahabat otomatis akan jadi yang namanya pelapor. Nah, siapa saja sih yang bisa menjadi pelapor? Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Yang kedua adalah pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU. Dan yang ketiga adalah peserta pemilihan. Kemudian hal yang harus diperhatikan ialah bahwa penyampaian laporan dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilihan paling lama 7 hari sejak diketahuinya dan atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Jadi jangan sampai terlambat ya sahabat. Setelah laporan disampaikan, selanjutnya pengawas pemilihan akan melakukan kajian awal untuk menentukan apakah laporan termasuk pelanggaran atau sengketa pemilihan. Dan juga untuk memeriksa apakah laporan yang dilakukan memenuhi syarat formil dan syarat material. Syarat formil dan syarat material, apa itu? Syarat formil meliputi identitas pelapor, nama dan alamat terlapor, waktu pelaporan, kesesuaian tanda tangan dengan formulir laporan. Syarat material meliputi peristiwa dan uraian kejadian, tempat peristiwa, saksi kejadian dan alat bukti lainnya. Jadi, jika melaporkan pelanggaran pemilihan, jangan lupa mempersiapkan syarat-syaratnya ya sahabat. Laporan yang memenuhi syarat kemudian dicatatkan dalam buku registrasi laporan. Di dalam proses melakukan kajian, Bawaslu atau pengawas pemilihan juga dapat meminta keterangan tambahan kepada pelapor, terlapor, saksi untuk diklarifikasi, atau ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah. Setelah melakukan kajian, hasilnya kemudian diputuskan melalui rapat pleno. Untuk hasil kajiannya dikategorikan menjadi 1. Pelanggaran pemilihan, yang terdiri dari pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, yang kemudian hasil rekomendasinya diteruskan ke DKPP untuk diproses lebih lanjut. Pelanggaran administratif, yang kemudian hasil rekomendasinya diteruskan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Dugaan tindak pidana pemilihan diteruskan oleh Bawaslu atau pengawas pemilihan kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia pada sentra Gakumdu sesuai dengan tingkatannya. Dan yang terakhir adalah dugaan pelanggaran hukum lainnya. Hasilnya diteruskan kepada instansi yang berwenang. Kategori kedua yaitu bukan pelanggaran. Untuk kategori ini, prosesnya dinyatakan dihentikan. Kategori ketiga ialah sengketa pemilihan. Untuk kategori ini, hasil kajian disampaikan kepada pelapor dan diminta untuk mengajukan permohonan sengketa pemilihan kepada bidang sengketa pemilihan untuk ditindaklanjuti sebagai sengketa pemilihan. Hai, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan share. Follow juga kami di Instagram dan Facebook.